Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 2210631080086, kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan mengulas novel yang berjudul Pemimpin, karya Wildan Alamsyah. Wildan Alamsyah merupakan seorang pria yang lahir pada tanggal 2 April 1999 dan berasal dari Depok, Jawa Barat, guys. Dirinya dikenal sebagai seorang selebgram yang juga eksis banget sebagai tim dari Ria Ricis Official. Pemimpin merupakan buku karya Wildan Alamsyah. Buku ini mengandung sebuah cerita yang menarik. Cerita yang ada di dalam buku ini merupakan kisah nyata dari perjalanan Wildan Alamsyah dengan mimpi-mimpinya yang begitu besar. Buku ini diminati oleh banyak orang karena terdapat banyak motivasi di dalamnya, seperti Tuhan tidak pernah membatasi mimpimu, tapi Tuhan membatasi langkahmu untuk mundur. Maksud dari kutipan tersebut adalah untuk menjadi pemimpin harus mempunyai mimpi, bekerja keras, dan maju terus pantang mundur. Wildan Alamsyah adalah seseorang yang suka bermimpi dalam menjalankan hidupnya. Di dalam bukunya, dia lebih menceritakan tentang perjalanan hidup yang naik turun. Namun, dia tetap berusaha mencari jalan agar berhasil dalam mengejar mimpi-mimpinya untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga cerita yang ada di dalam buku ini benar-benar membuat pembaca merasa seperti berada pada suasana tersebut. Cerita dalam buku ini diawali dari kehidupan masa kecil Wildan sejak berumur 5 tahun. Pada saat itu, Wildan dapat melihat makhluk gaib alias indigo. Namun setelah hitan, ia kembali melewati hari-hari layaknya seperti anak seusianya. Ia dapat hidup tenang tanpa gangguan makhluk gaib. Awal mimpi Wildan untuk menjadi pemimpin muncul saat kelas 1 SD. Mimpinya ingin menjadi penguasa sekolah, tetapi nasib berkata lain. Wildan salah memilih sekolah yang ingin ia taklukkan. Saat Wildan berusia 10 tahun, ia sempat mengira bahwa Tuhan tidak ada. Namun, saat menginjak kelas 5 SD, tiba-tiba Wildan memiliki keinginan yang muncul dari dirinya sendiri untuk mengaji di masjid. Hal tersebut membuat ia semakin tertarik untuk memperdalam agama Islam. Saat kelas 6 SD, Wildan pernah mengikuti lomba tilawatil Quran antar RT dan mendapatkan juara 2. Berawal dari mempelajari setiap ayat dan menghafal surat pendek dengan Ustadz Husain. Akhirnya, ia mendapatkan bekal untuk mengikuti perlombaan di bidang agama, sehingga ia sering memperoleh juara. Jadi, mulai dari proses tersebut, mimpi Wildan mulai menjadi nyata. Saat ingin melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Wildan mendapat pilihan yang sangat sulit, antara memilih masuk MTS di pesantren atau masuk SMP. Hampir semua guru SD-nya menyarankan ia untuk masuk ke pesantren agar memperdalam ilmu agamanya makin kuat. Begitu pula dengan pendapat orang tua Wildan, bahwa mereka menginginkan ia untuk melanjutkan pendidikannya di MTS pesantren. Alasan orang tuanya ingin memasukkan Wildan di MTS pesantren karena ia memiliki potensi yang sangat besar di bidang agama. Akhirnya, Wildan melanjutkan pendidikannya ke pesantren. Namun, karena pesantren bukan keinginannya sendiri, melainkan perintah dari orang tuanya, akibatnya Wildan sering melanggar peraturan yang ada di pesantren. Banyak drama yang sudah dilalui oleh Wildan selama duduk di bangku pesantren, tetapi ia bisa melewati masa-masa tersebut. Setelah lulus, Wildan menemukan jati dirinya sebagai anak seni. Wildan sangat ingin melanjutkan ke SMK Multimedia agar ia dapat menuangkan jiwa seninya ke dalam sebuah film, gambar, ataupun tulisan. Akhirnya, Wildan mengikuti serangkaian tes, dan hasilnya ia diterima di sekolah tersebut. Namun, orang tua Wildan tidak mengizinkannya untuk masuk SMK Multimedia.
Oleh karena itu, Wildan memutuskan untuk masuk di SMA Islam atas perintah kedua orang tuanya. Saat Wildan belajar di SMA Islam, ia berteman akrab dengan Zaidan, Kipli, dan juga Abdi. Wildan termasuk golongan anak yang nakal di sekolahnya. Ia dan sahabatnya sering bermalas-malasan, seperti malas belajar, malas mengerjakan PR, tetapi mereka rajin mencontek. Hal ini membuat mereka sering dipanggil oleh guru BK. Namun walau begitu, mereka tidak berhenti dari kenakalannya, melainkan mereka sangat suka masuk ke ruangan BK. Guru BK-nya bernama Syahliza. Ia masih berumur 20 tahun. Jika orang lain takut masuk ke ruang BK, berbeda dengan Wildan dan teman-temannya yang selalu senang ketika dipanggil oleh guru BK. Alasannya, mereka dapat memandangi wajah Bu Syahliza yang sangat cantik dan masih muda. Kepala sekolah sampai bosan melihat daftar nama-nama Wildan dan teman-temannya yang tercantum di buku BK sebagai siswa yang bermasalah. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan mengganti Ibu Syahliza dengan guru BK yang baru. Sejak saat itulah, Wildan dan teman-temannya mulai merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik. Langkah awal dalam mewujudkan perubahannya, Wildan mendaftarkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Walaupun Wildan sudah tidak terkenal baik, tetapi ia mempunyai mimpi yang besar untuk menjadi ketua OSIS. Ketika pemilihan ketua OSIS berlangsung, ternyata Wildan gagal. Ia tidak terpilih menjadi ketua, melainkan hanya menjadi anggota di organisasi tersebut. Setelah lulus dari SMA, Wildan tidak melanjutkan pendidikannya, melainkan ia bekerja di YouTube Rewind Depok. Ia mengemban karirnya di dunia digital karena sejak dari dulu, Wildan sangat suka dengan seni. Akhirnya, keinginannya pun tercapai untuk menuangkan jiwa seninya ke dalam sebuah video maupun film. Dengan keahliannya tersebut, Wildan mendapatkan job sebagai editor YouTube dari seseorang artis terkenal yaitu Ria Ricis. Wildan pun bergabung bersama Ricis Official. Sejak saat itu, mimpi-mimpinya mulai tercapai. Dalam akhir ceritanya, Wildan memberikan motivasi yaitu, dari kopi kita belajar pahitnya kehidupan, dari air zam-zam kita belajar berkahnya kehidupan. Tinggal pilih mana yang baik untukmu. Maksudnya adalah, dalam kehidupan selalu ada dua hal yang akan terjadi, yaitu hal yang baik maupun sedikit pahit. Namun, hal pahit sekalipun akan bisa dinikmati jika kita mau mensyukuri, dan hal baik akan terasa lebih baik jika kita mau lebih bersyukur. Semua bergantung cara kita dalam menjalani dan sejauh mana bisa dinikmati. Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk memotivasi bagi pembacanya. Banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil dari setiap ceritanya. Pembelajaran yang dapat diambil dari buku ini adalah selalu bersemangat dalam menggapai mimpi-mimpi. Jangan pernah patah semangat, hadapi semua cobaan dan jangan pernah takut gagal dalam menggapai sebuah mimpi. Jika mengalami suatu kegagalan, maka bangkitlah, karena menggapai sebuah mimpi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, banyak sekali kelebihan yang didapatkan dalam buku ini, mulai dari penggunaan bahasa yang ringan dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Terdapat motivasi serta pembelajaran yang dapat diambil. Pada setiap awal judul, banyak sekali quotes-quotes yang menarik. Selain itu, penulis juga menjelaskan dengan detail latar yang ada dalam cerita. Pada dasarnya, buku ini hampir tidak memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan karena penulis dengan cerdas menggambarkan keruntuhan alur dari sebuah cerita tersebut.